Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Dan di video kali ini kita akan membahas saham lagi. Ini adalah saham baru penghuni indeks LQ45. Nah, apa itu sahamnya? Pastikan teman-teman tonton sampai selesai. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman subscribe dulu bagi yang belum subscribe ya. Dan teman-teman silahkan download e-book kami. Kami membagikan e-book secara gratis yang berisi 5 saham yang menurut analisa kami masih undervalue dan cocok untuk investasi. Dan silahkan teman-teman join juga di channel Telegram kami, channel The Investor. Kadang karena di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Semua linknya ada di dalam deskripsi di video ini ya. Dan teman-teman jangan searching kalau mau join di channel Telegram kami ya. Hanya melalui link saja, karena takutnya teman-teman nanti masuk ke akun bodong. Oke, selamat menonton. Oke teman-teman sekalian, kita akan membahas saham AMRT ya. Jadi saham ini baru masuk di indeks LQ45 pada bulan Januari 2022 ini. Biasanya ketika ada saham penghuni baru itu menjadi perhatian banyak orang ya, dan kita akan bahas ya. AMRT ini adalah pengelola Alfamart ya, pengelola minimarket Alfamart. Pasti teman-teman juga tidak asing lagi ya, tidak asing lagi, atau bahkan teman-teman juga sering beli barang-barang kebutuhan di Alfamart. Dan ternyata perusahaannya ini ya, pengelola Alfamart ini sudah go public. Kepemilikan dari AMRT sendiri 52,5% dimiliki oleh PT Sigmantara Alfindo dan 47%-nya dimiliki oleh publik ya, atau masyarakat. Jadi ini komposisi yang menurut saya ini juga sehat karena masyarakat tidak lebih dari 50%. Oke, kita lihat pergerakan harga sahamnya dalam jangka panjang. Dari tahun 2013 sampai awal tahun 2018 ya, atau akhir tahun 2017, bisa dikatakan saham AMRT ini tidak kemana-mana ya, alias hanya bergerak di level 500 sampai 600-an saja. Cuma di tahun 2018 baru mulai rally ya, sampai menyentuh angka 1000, kemudian tahun 2020-nya turun ya karena faktor pandemi COVID-19, dan akhir tahun 2020 sampai tahun 2021 kemarin harga sahamnya menembus ATH-nya sampai di level 1500. Kemudian di awal tahun 2022 ini AMRT turun ya, turun di perdagangan di level 1170. Ini adalah harga saham pada penutupan hari Senin ya, tanggal 31 Januari 2022 ini. Nah, sekarang kita akan lihat fundamental perusahaannya. Di laporan keuangan terakhir periode 30 September 2021, kita lihat kinerjanya naik cukup bagus ya, kinerjanya naik menurut saya bahkan bagus, di mana pendapatannya naik 12% dan laba brutonya naik 13%. Nah, kemudian kalau kita lihat dari laba bersihnya ya 1,1 triliun ini juga naik ya. Kalau kita lihat pendapatannya dari 63 triliun, laba bersihnya 1,1 triliun. Jadi kalau kita hitung secara net profit margin ini kecil banget gitu ya. Kecil banget, pendapatan 63 triliun, labanya hanya 1,1 triliun. Gross profit marginnya sebenarnya cukup bagus, sekitar 20%. Ya, dari 63 triliun pendapatan menghasilkan laba bruto sekitar 13 triliun. Lalu apa penyebabnya atau apa yang membuat laba bersihnya itu kecil ya, net profit marginnya itu kecil? Nah, ternyata di sini ada beban penjualan dan distribusi yang cukup besar, yaitu sebesar 10,8 triliun. Jadi bisa dibayangkan laba 12,9 triliun, 10,8 triliunnya untuk beban penjualan dan distribusi. Sekarang kita lihat nih, ada apa saja di dalam beban penjualan dan distribusi ini. Nah, ternyata pos terbesar dari beban penjualan dan distribusi ada di gaji ya, gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan sebesar 5,7 triliun sendiri. Jadi separuh dari beban penjualan dan distribusi itu berupa kesejahteraan karyawan. Ya memang bisa memaklumi karena kalau kita lihat bisnis minimarket ini adalah bisnis yang membutuhkan banyak orang ya, baik yang distribusi barang-barangnya, yang mengelola gudangnya dan sebagainya.
Itulah kenapa biaya gaji karyawan itu besar. Jadi di sini ada sentimen yang perlu kita ketahui. Jika misalkan nih ya, misalkan terjadi buruh mogok kerja gitu ya, termasuk dari AMRT ini, ya pasti ini juga terimbas gitu. Karena ketika mogok kerja berarti karyawan ini tidak menghasilkan produksi, ya otomatis pendapatan dan sebagainya tadi itu tidak akan terrealisasi. Ya, cuman kalau untuk AMRT ini menurut saya baik-baik saja itu. Nah, kita lihat dari sisi pendapatannya ya, pendapatan terbesarnya adalah di sektor makanan, di mana sektor makanan ini naik 12% ya. Jadi kenaikan pendapatan tersebut juga dikontribusikan oleh kenaikan dari makanan. Nah, sekarang kita lihat laba bersihnya pun juga naik cukup signifikan, di mana laba periode berjalan yang diatribusikan ke pemilik entitas induk naik 73% dari 638 miliar menjadi 1,1 triliun rupiah. Oke, sekarang kita lihat kinerja perusahaan dalam jangka panjang ya, di mana pendapatan dari AMRT sendiri sejak 2013 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup bagus ya, di mana setiap tahunnya pendapatannya selalu naik. Pendapatannya selalu naik konsisten. Dan laba bersihnya pun juga demikian, juga naik konsisten, di mana sejak tahun 2013 sampai 2017 ya bisa dikatakan laba bersihnya tidak naik signifikan ya, alias tidak kemana-mana. Baru tahun 2018 ini terjadi kenaikan laba. Ya, 2018, 2019, 2020 labanya turun ya karena faktor pandemi, bisa dimaklumi, dan tahun 2021 ini kembali naik. Ini adalah level konservatif kita, di mana laba bersihnya naik sekitar 40% ya, menjadi 1,4 triliun. Sebenarnya ini kenaikan yang konservatif. Kenapa? Karena kuartal 3 saja naiknya 73%. Cuman kita konservatifkan sampai akhir tahun 2021 laba bersihnya naik hanya 40% menjadi 1,4 triliun. Tapi ya bisa dikatakan kenaikan yang konservatif ini juga bagus, di mana ini adalah laba bersih tertinggi sejak tahun 2013. Oke. Sekarang kita lihat dari sisi hutangnya ya. Hutang ini penting juga kita lihat supaya kita tahu nih kira-kira perusahaan ada potensi gagal bayar atau tidak. Dan ternyata di tahun 2020 dan 2021 ini terjadi penurunan hutang. Ini juga sangat bagus ya. Tahun 2020 saat kondisi pandemi COVID-19, di mana perusahaan-perusahaan sulit untuk memperoleh kas baru, ternyata AMRT justru bisa mengurangi hutangnya. Bahkan tahun 2021 ini hutangnya lebih kecil lagi. Jadi secara debt to equity ratio hanya tinggal 10% saja. Jadi kalau kita lihat secara hutang, komposisi ini sangat sehat. Sekarang bagaimana dengan asetnya ya? Perusahaan memiliki kas sekitar 2,5 triliun atau kurang lebih sekitar hampir 10% dari total asetnya yang sebesar 26,7 triliun. Ini juga menurut saya bagus ya, dimana kalau kita hitung kas dibandingkan hutang bank jangka pendek yang akan jatuh tempo, ini masih jauh lebih gede kasnya. Jadi untuk potensi gagal bayar dari AMRT ini sangat kecil. Kemudian yang namanya bisnis makanan pasti perputarannya sangat cepat ya. Dilihat dari total asetnya hanya 26,7 triliun tapi pendapatannya sudah 63 triliun. Jadi memang ini bagus ya, perputarannya bagus. Nah, sekarang kita lihat histori dari valuasi AMRT. Ya, AMRT diperdagangkan di level 1165 pada penutupan tanggal 31 Januari 2022. Ini menunjukkan level price to book value 5,9 kali atau 6 kali ya. Dengan potensi ROE 18%. Ya, laba 1,4 triliun tadi kalau kita ROE kan sekitar 18%. Jadi bisa dikatakan dengan ROE yang kurang dari 20% dengan PBV 6 kali, mungkin ini kelihatan mahal ya atau premium. Tapi kalau kita lihat secara histori, ya memang dari dulu AMRT ini selalu dihargai premium gitu. Jadi kalau kita mengharapkan AMRT turun sampai PBV 1 kali, kayaknya berat banget. Kenapa? Karena AMRT ini punya salah satu brand minimarket yang kuat, yaitu Alfamart ya. Dimana kalau kita lihat minimarket di Indonesia saat ini ya, yang terkenal adalah Alfamart dan Indomart
nggak ada yang lain. Itulah kenapa ketika perusahaan punya brand yang kuat, level PBV yang premium itu menjadi suatu kewajaran. Ya, jadi walaupun ROI-nya kecil, kemudian PBV-nya premium ya 6 kali atau 5 kali, ya memang disinilah letak harga wajarnya. Ya, jadi kalau saya simpulkan ya harga sekarang pun ya masuk harga wajar. Dan kalau kita lihat equity-nya pun juga selalu naik ya tiap tahun. Artinya memang perusahaan ini mengalami pertumbuhan. Oke, sekarang kita bahas dari sisi sentimennya. Karena kalau kita lihat ya, pergerakan harga saham ini selain ditopang oleh kinerja, juga ditopang oleh sentimen. Nah, kira-kira sentimen apa yang membuat AMRT ini bisa istilahnya punya potensi harga sahamnya bisa naik gitu ya. Nah, yang pertama yang kita lihat adalah bagaimana pertumbuhan minimarket di Indonesia. Ya, di sini ada bagan yang ini saya ambilkan dari public expose-nya AMRT. Ketika kebutuhan atau biasanya masyarakat ini belanja untuk memenuhi atau untuk belanja makanan ya, barang-barang keseharian, ternyata memang masih didominasi oleh pasar tradisional ya. Balok warna merah ini adalah pasar tradisional dan memang tidak bisa kita pungkiri ya, peran dari pasar tradisional semakin lama semakin menyusut, tapi tetap menjadi mayoritas. Menurut saya ini juga tidak akan menjadi minoritas menurut saya. Walaupun menyusut tetap menjadi mayoritas ya. 66% masyarakat masih belanja di pasar tradisional. Ini posisi tahun 2020. Kemudian untuk belanja di super hyper ya, jadi hypermarket istilahnya ya, toko-toko grosir, toko-toko besar, ini menyumbangkan porsi yang kecil. Dan minimarket ini menyumbangkan porsi yang cukup besar ya, nomor 2 setelah pasar tradisional. Dan kalau kita lihat komposisi atau kenaikan per tahunnya ini selalu naik. Tahun 2020, 26,5% masyarakat belanja di minimarket. Oke, ini yang pertama ya, jadi pertumbuhan minimarket di Indonesia. Kemudian sentimen yang kedua, yang dimana AMRT ini masuk ke indeks LQ45. Artinya banyak fund manager ya atau perusahaan-perusahaan investasi yang dia pakai acuan indeks LQ45 menjadi melirik saham ini. Jadi artinya banyak investor institusi yang nantinya juga akan melirik gitu ya, akan melirik dari di saham AMRT ini. Kemudian sentimen yang ketiga ya, kita melihat juga indeks penjualan retail membaik. Ya, jadi sejak akhir tahun 2021 kemarin ya bisa dikatakan penjualan retail membaik, baik retail cyclical dan non cyclical. Ya, artinya daya beli masyarakatnya sudah mulai membaik, sudah mulai bagus. Yang terakhir juga ya, tanggal 1 Februari 2022 ini ada Imlek. Ya, tahun baru Imlek di mana biasanya minimarket terutama Alfamart ini juga menyelenggarakan diskon. Ya, diskon barang hingga 50% super murah. Artinya apa? Ini juga menjadi sentimen positif dari AMRT. Nah, dari sekian yang saya jelaskan tadi bisa kita tarik kesimpulan ya, beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, kondisi neracanya sehat. Ya, DAR-nya hanya 10%, posisi kasnya bagus, perputaran produknya juga bagus, pendapatannya besar ya, 63 triliun. Ya, jadi hampir 3 kalinya dari aset AMRT sendiri. Kemudian yang kedua, adanya peningkatan kinerja ya, di mana secara year on year pendapatannya naik 12%, laba kotornya naik 13%, laba bersihnya naik 73%. Dan growth pendapatan maupun laba bersihnya ini konsisten. Artinya kenaikan setiap tahunnya itu ada gitu. Yang ketiga, jika laba bersih sampai akhir tahun menjadi 1,5 triliun, maka proyeksi ROE di tahun 2021 sekitar 18% ya, antara 18 sampai 20%. Ini merupakan ROE tertinggi sejak tahun 2015. Jadi secara ROE ini tertinggi dan secara laba bersih tertinggi sejak tahun 2013. Yang keempat ya, valuasi saat ini di mana harga 1165 menunjukkan level PBV 5,9 kali. Menurut saya ini adalah harga yang wajar. Ya, walaupun ya secara PBV tinggi, secara PER tinggi karena memang historinya seperti itu.
perusahaan memiliki brand yaitu Alfamart, di mana ketika perusahaan punya brand yang kuat sudah sewajarnya harga sahamnya dihargai premium. Jadi kita tidak bisa mengharapkan AMRT akan turun ya sampai PBV 1 kali. Menurut saya itu hal yang sangat berat gitu, sangat berat. Bahkan saat pandemi COVID-19 tahun 2020 kemarin, penurunan AMRT ini tidak sampai menjadikan PBV-nya hanya 1 kali. Ya, jadi harga saat ini menurut saya harga yang wajar. Kemudian dilihat dari sentimennya, MRT masuk indeks LQ45 tahun 2022 ini proyeksi membaiknya sektor retail ya yang ditopang oleh penjualan makanan. Dan kalau kita lihat growth-nya yang konsisten, menurut saya AMRT ini bisa kita jadikan sebagai core stock ya. By core stock dimana kita bisa nge-hold sangat lama dari saham AMRT ini kalau misalkan kita ingin investasi di saham AMRT ini. Oke teman-teman sekalian, itulah review dari saham AMRT. Dan sekali lagi teman-teman sekalian ya, bahwa video ini hanya bersifat informasi umum saja. Jadi saya tidak merekomendasikan beli dan tidak merekomendasikan jual. Semua keputusan yang Anda ambil berdasarkan informasi di video ini tetap menjadi tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.